pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di sesi kami di Sabtu pagi yang ya agak mendung ini. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan selamat Idul Fitri bagi Bapak dan Ibu yang merayakan. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau Bapak Ibu hadir sesi kami April lalu, kita ngobrol seru dengan dubes kita untuk Tiongkok dan Mongolia ya, Bapak Johari Oratmangun. Maka kali ini kita juga akan ngobrol topik yang nggak kalah serunya ini. Ini terkait dengan rencana pemerintah yang membolehkan sekolah-sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara luring, walaupun masih terbatas. Untuk bahas topik ini, terima kasih sekali Prof. Aman Pulungan, yang juga adalah Ketua Umum Ikatan Dokter Anak Indonesia, sekaligus Presiden Asia Pacific Pediatric Association dan Executive Director International Pediatric Association. Ini terima kasih sekali, Prof. sudah hadir. Saya kira kita semua, termasuk saya, juga banyak pertanyaan mengenai hal ini. Kalau ada pertanyaan lanjutan, kami sudah menerima pertanyaan Bapak dan Ibu, kami sudah coba merangkumnya. Nanti kita akan tampilkan beberapa pertanyaan, cuma apabila masih ada pertanyaan, silahkan gunakan fitur chat. Untuk barangkali kalau ada waktu kita bisa bahas. Silakan Pak Roy untuk memulai. Ya. Terima kasih Pak Budi, Profesor Aman, kita langsung saja Pak. Tapi ini santai ya, Profesor, santai. Ya. Jadi karena kita ingin informasi sejelas-jelasnya dan kemudian kami mencari narasumber yang setepat-tepatnya, dan kami sangat bersyukur Profesor bergabung dengan kami karena Profesor tahu mengenai kesehatan. Dan Profesor tahu juga mengenai anak, jadi ada hubungannya dengan sekolah. Jadi begini, Prof, terkait rencana pemerintah yang membolehkan sekolah-sekolah melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara luring, ya, walaupun masih terbatas, ya. Nah, terkait rencana itu sebetulnya ada nggak sih, Prof, SOP atau parameter pembelajaran luring itu dari pemerintah? Nah, mungkin kita mulai dari itu dulu, Prof. Ini pertanyaan memang yang selalu. Suara saya oke ya? Oke, suara bagus. Jadi ini pertanyaan yang selalu memang ditanyakan. Pertama-tama saya menyapa ya dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pak Budi ya, teman saya, Pak Roy, kita baru pertama ketemu ini. Jadi waktu ditawarkan Pak Budi, ada 2 moderator nih, saya bilang, oh cocok nih kalau bagi saya 2 moderator. Kenapa? Karena saya kalau bicara itu suka loncat-loncat, jadi belum selesai satu, bicara loncat aja. Jadi kalau 2 moderator mudah-mudahan jadi bisa lebih ini. Oke, terkait dari pertanyaan ataupun apa yang disampaikan Pak Roy, jujur kita, kalau dalam quote-unquote SOP, kita belum tahu SOP yang mana sebetulnya. Dan kalau kita lihat, SOP ini tentulah SOP yang harusnya sesuai dengan, jangan SOP dari segi pendidikan ataupun hanya dari regulasinya saja, tapi yang paling penting adalah SOP dari kesehatan. Kalau di sini. Jadi saya mencoba membuka lagi data, ini survei kita terkait dengan apa kemauan orang tua. Nanti saya baru ke SOP, ya Pak ya. Jadi orang tua itu kita tanya, ke sekolah kita nggak ini, KPAI sebetulnya mencoba menanyakan, tapi kita juga tidak mau masuk ke ranah sekolah, nanti kita, karena memang kita tidak direct jadinya berhubungan dengan sekolah, jadi secara tidak iya. Jadi kita dapat itu sekitar hampir 18.000 sampel, itu ternyata 46% itu mereka mau sekolah. Tapi dengan syarat, ketika protokol dan SOP kesehatannya jelas. Jadi ini menjawab pertanyaan Pak Roy. Jadi mereka juga tidak tahu SOP yang mana yang ada. Nah, yang berikutnya menarik nih. Sekitar 24%, ya jika sudah tidak ada single case pun COVID di Indonesia. Jadi ini ada hampir 1/4 lah Pak. Iya. Orang tua ini sangat concern. Dan yang berikutnya sekitar 15% itu dia
mau asal sudah kasusnya menurun. Jadi dalam arti kata sudah di bawah 5% positivity rate-nya. Jadi kita akan berbicara masalah positivity rate, transparansi data, dan juga keterbukaan data nantinya di sini. Dan yang berikutnya, sekitar 13%, ini juga dia tidak mau, kalau sudah tidak mau ketika masih ada kasus COVID di dunia. Wah, berat ini. Jadi, at the end, ini hampir 50-50, Pak. Tapi kita negara demokrasi. Dan ada hak azazi manusia. Hak pertama adalah untuk hidup, hak yang kedua untuk sehat, hak yang ketiga untuk pendidikan. Nah, jadi kita melihat sendiri. Akhirnya kita melihat ternyata SOP ini belum ada yang kita lihat. Malah orang tua yang menanyakan ke kita, apakah nanti pemeriksaan suhu tubuh rutin? Himbauan wajib pakai masker ini siapa yang kontrol? Membatasi jumlah anak, makannya bagaimana nantinya? Ini dari orang tua nih Pak semua ya. Dan juga ada lagi dari orang tua mengatakan bahwa mereka mau nanti jam dijemputnya. Semuanya ini protokol yang ternyata orang tua juga tidak paham. Jadi SKB-nya keluar, implement ya masing-masing orang berimprovisasi. Nah, kita mencoba jadinya. Kita mencoba di beberapa daerah, saya tidak enak mengatakan, kita piloting yang kita anggap ketua IDAI-nya bisa kontrol. Kena kejadian. April Mei kemarin ada satu kasus tutup lagi. Padahal Pemdanya, wakil wali kota atau wali kotanya mau pada saat itu mau. Ada lagi di daerah di Jawa seperti itu. Nah, jadi berarti pengertian SOP atau protokol yang dipahami orang ini masih belum jelas. Dia tidak mengikuti SOP apa dari IDAI, Pak. Jadi akhirnya kita bulan April itu kita keluarkan. Kita tidak melarang buka sekolah. Tapi kalau ketika mau membuka sekolah, karena kami sangat concern terhadap kesehatan anak dan jiwa anak. Dan satu lagi kenapa kami keluarkan ini rekomendasi, ternyata Pak, itu sekitar 66% keluarga kita itu tinggal dengan balita ataupun tinggal dengan lansia. Saya setiap minggu itu 2-3 kali Pak dikonsul. Nanti ada yang kakek neneknya tinggal di rumah itu, pembantu baru pulang kemarin, ada cucunya yang 4 bulan terinfeksi COVID, anaknya yang lagi menyusui terinfeksi COVID. Nah, yang seperti ini kan tidak dilihat semuanya. Kita tidak berbicara ketika peraturan membuat orang masuk ke mall atau ke bioskop. Yang ini harus setiap hari kita lakukan. Dan salah satu protokol SOP-nya dari seluruh dunia mengatakan, ini bahkan di International Pediatric Association, bahkan kemarin di WHO juga kita omongkan, di WHO, bahwa akan menjadi pilihan sistem bubble ini dan blended. Kalau mereka tidak sanggup menjadi sistem bubble dan blended, tidak bisa. Nah, saya tidak bisa mengatakan, Pak, sama SOP sekolah di Jakarta Pusat dengan sekolah di SOE NTT. Ya. Nah, jadi kan betul-betul ini kan kalau menjawab pertanyaan Bapak ini, saya pikir 1 jam saya nggak selesai menjawabnya. Kan memang tidak sesimpel itu, Pak. Yeah. Dan ketika SKB 4 Menteri itu dikeluarkan, gubernur harus komit, wali kota harus komit, UKS-nya harus ada, kepala sekolah, POMG, segala macam lah saya pikir yang ada di sekolah itu harus ada. Ya. Yeah. Jadi kesimpulannya pemerintah pun belum ada SOP yang standar ya Pak ya? Kalau saya lihat, saya belum ada. Kalau bisa saya kasih lihat, waktu itu saya bicara juga dengan Pak Dirjen, semua mengatakan SOP protokol kesehatan. Tapi SOP protokol kesehatannya kan berbeda Pak. Kalau orang mau naik pesawat, naik kereta, naik bus, mau ke bioskop, mau ke mall, dibiarkan kayak begitu. Terus sekarang model lagi pakai masker itu, pakai rantai kayak begini, di rantai. Atau di ini. Sementara dari CDC itu diwajibkan sudah double masker Pak sekarang. Iya. Direkomendasi double masker udah. Jadi boleh pakai masker kain, tapi dalamnya pakai masker surgical. Nah, jadi kan
kita ini, SOP kita ini ikut yang mana jadinya? Kita udah menawarkan diri di seluruh IDAI cabang. Please, hubungi IDAI kalau mau buka sekolah. Kita siap menilik dan melihat daftar tiliknya. Ini lulus tidak sebetulnya. Dan satu lagi, Pak, ketika kita berbicara dengan SOP, kita harus tahu, Pak, SOP gurunya bagaimana? Gurunya tinggal di mana? SOP transport gurunya bagaimana? Yes. Ini jadi luas sekali, Pak. Saya takut lompat-lompat dari saya bicara. Kalau berdasarkan pemahaman atau IDAI ya Pak, IDAI Telisik ya atau kaji Pak, itu kira-kira siap nggak sih sekolah-sekolah ini untuk belajar luring? Ini dari penelitian atau studi IDAI atau laporan-laporan yang masuk, konsul-konsul yang dilakukan gitu. Kira-kira siap nggak sekolah? Atau berapa persen sih siapnya? Kita tidak masuk ke sekolah-sekolah khusus, Pak. Ya. Kita tidak masuk ke sekolah-sekolah khusus betul-betul. Mungkin mereka ada yang siap, tetapi beberapa daerah yang kita coba itu gagal. Oh. Ya, dengan masuk IDAI dan lain-lain yang sekolah rata-rata. Atau mungkin kalau ada sekolah eksklusif, mungkin dia buat hanya muridnya 5 atau 6 orang. Saya tahu loh, Pak, sekarang. Di Jakarta ada beberapa orang sekarang sudah membuat sekolah bubble. Dan untuk terutama untuk preschool ataupun misalnya kelas 1 ataupun TK. Dia panggil satu guru, dia panggil beberapa keluarga, jadi kayak homeschooling sistem bubble. Tapi ini kan cost. Siapa yang sanggup seperti ini, Pak? Jadi gurunya satu, gurunya pasti sudah divaksin, kita tahu tinggal gurunya di mana, kita tahu tinggal di ini. Nah, seperti ini. Harusnya kalau kita mau mencoba sekolah itu, kita coba dulu. Start small, kayak dilakukan waktu di Australia ataupun di Singapura, setelah itu kita lihat. Tidak dibiarkan dengan SK, dan orang berimprovisasi dengan SK masing-masing. Yang bahkan di daerah, kalau saya buat kuis mungkin sama seluruh kepala daerah, soal positivity rate, soal tracing dan ini, kalau saya uji, saya pikir semua nggak lulus, Pak, mungkin. Kalau standar saya. Saya berani tantang tuh, seluruh kepala daerah. Saya uji misalnya. Kuis cepat untuk protokol COVID, yang 3R, 3T, dan lain-lain semuanya itu. Atau protokol sekolah. Ya. Nah, ya silakan Pak Ray. Ya Pak, kalau saya mau melanjutkan tadi ada pernyataan Bapak yang menarik nih Pak. Katanya kalau sekolah mau buka bisa menghubungi IDAI nih, ya bisa IDAI cabang, ya. IDAI cabang untuk standar begitu. Nah, boleh nggak kita sekarang bicara Pak, kalau menurut IDAI nih Pak ya, sekolah dinyatakan siap untuk luring itu seperti apa Pak? Sekolah dulu Pak, sekolah dengan berarti tenaga pendidik segala macam, itu seperti apa? Ya. Jadi kebetulan di apa kita ada tuh di website kita dan di media sosial kita. Tapi kita mulai dari hulunya juga Pak. Kita hanya merekomendasi ketika di daerah itu positivity rate-nya di bawah 5%. Sekarang kasih sama saya Pak angkanya yang mana 5%. Kalau ada yang angkanya di bawah 5%, bukan karena angkanya di bawah 5%, karena testingnya sedikit. Iya. Nah, yang kedua, angka interpretasi di bawah 5% itu, kita tidak boleh lagi mempunyai sistem sekolah, anak tinggal di Jakarta Pusat, sekolahnya di Parung. Anak tinggal di Jakarta Barat, sekolahnya di Tangsel. Ini nggak bisa, Pak, sistem begini lagi kalau saya bilang. Jadi kita harus berubah sistemnya ini. Jadi yang punya sekolah, terutama kalau sekolah swasta, tentu bisa melihat. Jadi kan kita tidak tahu. Kalau sekolah di Jakarta Selatan, ternyata tinggalnya di Bogor. Kita tidak tahu positivity rate-nya di Bogor. Supirnya tinggal di Bogor. Ini kejadian di rumah abang saya di Medan. Supir pembantu daerah-daerah lain ini, ketika satu orang ini, kita sampai ibu saya umur 92 tahun aja sampai berkali-kali kita swab. Karena kita extended family, Pak. Ada nenek, ada kakek, ada buyut tinggal, ada cucu di rumah, kan begitu biasa kita. Tidak masalah.
Ya kan? Nah, Iya. tapi kita tidak bisa memang melakukan itu ketika tidak jelas. Nah, yang berikutnya Pak, sekolah tatap muka harus sekolah memberi hak setiap orang untuk blended learning. Jadi tidak boleh diwajibkan. Orang tua masih punya pilihan. Idai saja 50-50 kan Pak. Jadi jangan sampai orang yang sekolahnya itu masuknya itu dia daring, dia berbeda jadinya. Yang berikutnya, guru dan sekolah itu harus sudah diimunisasi Pak, guru-gurunya. Dan termasuk itu semua cleaning service, semua yang di sekolah itu sudah diimunisasi. Ya. Dan yang berikutnya, sekolah ini kita mau berinovasi. Kalau bisa, sekolah ini dia buat outdoors. Pakai tenda kek atau apa kek jadinya. Kalau toh misalnya dia sekolahnya itu tertutup pakai AC, dia harus ada HEPA filter. Terus harus ada di sekolah dilibatkan orang tua dengan evaluator. Dan semua orang tua juga tadi, termasuk orang tua Pak, orang tua termasuk orang tuanya sudah divaksin. Kalau nggak sama aja Pak. Ya kan? Nah, yang berikutnya baru kita buat kelompok bubble-nya. Kelompok bubble ini harus terdaftar. Dia tidak boleh kemana-mana. Termasuk bapak dan ibu guru. Dia hanya ke sekolah dan pulang. Kalau dari pulang sekolah, dia jangan mampir kemana-mana dulu. Dan Pak Guru atau Ibu Guru ini pulang dari sekolah, jangan pula dia jadi Iron Man atau superhero. Di luar sekolah dia buka masker. Ini diikuti Pak, waktu itu di Australia ada Pak. Mereka buat kohort selama 1 bulan. 18 yang terinfeksi, 9 guru dan pegawai, 9 siswa. Dan ternyata penularannya itu terjadi di sekolah. Di Singapura juga dulu mereka buat awal-awal. Ternyata ditransport penularannya. Jadi saya sambung lagi Pak, hindari penumpukan siswa. Jam masuknya harus jelas. Ya. Terus pemetaan risiko. Jadi kita harus ada SOP emergensinya, ya. Dan sebelum di sekolah, imunisasi anak sekolah harus telah selesai semua. Jadi kita tidak mau dia sakit lain-lain. Kejar imunisasi harus laku. Bulan imunisasi sekolah harus ada. UKS-nya harus ada, Pak. UKS-nya harus ada, Pak. Terus siapkan jalur mitigasinya. Kita cerita UKS, Pak. UKS itu hanya ada gedung. Bahkan di sekolah anak saya dulu. Saya pernah ada dulu sekolah di Medan, orang tua saya pernah jadi pengurusnya, itu saya minta teman saya jadi dokter, dengan perawat tiap hari ada di situ. Kenapa? Saya SMA pernah di Amerika, Pak, tahun 70-an, jadi bisa tahu, Pak, umur saya berapa. Saya sekolah di Poughkeepsie, Upstate New York. Sekolah satu-satunya yang ada di situ. Itu aja UKS-nya lengkap, ada nurse, ada apa, karena kita kan ada tim sekolah, ada ini, apa skala. Dan dokter itu datang berkali-kali ke situ, walaupun dia satu-satunya atau dua-duanya dokter, ada 1 atau 2 dokter cuma ada di situ. Nah, jadi berarti sistemnya itu jalan. Di kita ini kan tidak. Nah, yang paling penting lagi, isolasi jika sakit, Pak. Kalau misalnya ada yang sakit, siapa yang dihubungin? Apa dia hubungin Pak Budi atau Pak Roy? Jadi semua guru dan sekolah itu mempunyai kontak dokter anak atau rumah sakit untuk emergensi. Dan satu ini lagi Pak, saya tidak mau atau tidak ini tawar-tawar untuk sebelum sekolah harus PCR, tidak ada antigen rapid atau Genos, apalagi diendus-endus pakai anjing. saya antigen kemarin. Saya antigen dengan Prof. Aman. Kenapa antigen Pak Budi? Langsung PCR aja. Kita ini mau untuk anak, kenapa pakai nawar-nawar sebagai bangsa? Tidak ada KW1, KW2. Dari dulu kita ingin menawar. Untuk kesehatan hidup atau mati kok kita pakai nawar dari dulu. Alasannya apa? Budget ya. Kalau tidak cukup budget, lebih parah lagi kalau terjadi klaster di sekolah. Siapa yang nanggung budgetnya, Pak? Ya, jadi banyak sekali, Pak. Jadi saya bilang seluruhnya itu pemetaannya itu banyak sekali kalau saya lihat yang memang jadi gini, Pak. Saya kebetulan
di IDA ini terpilih 2 kali dan diperpanjang, Pak. Jadi saya mungkin yang paling lama jadi ketua IDAI. Dan sebelumnya saya juga ketua bidang ilmiah. Jadi rasanya kok jiwa saya ini sudah untuk anak Indonesia. Dan saya nggak mau anak Indonesia ini didiskal untuk kesehatannya, Pak. Saya ngurus anak Asia Pasifik. Saya ngurus anak di dunia, Pak. Saya nggak mau ada 1 orang anak pun di dunia didiskal untuk kesehatannya. Setuju, Pak. Apa mau saya? Apa yang saya kasih dulu waktu anak Pak Budi waktu kecil-kecil, dia ini Pak anaknya muntah aja dia panik, apalagi anaknya anak COVID. Pak Budi ini aduh, dia kalau anaknya sakit Pak, dia paling takut sama istrinya. Jadi kalau biasa-biasa aja istrinya ngubungin saya, Pak. Kalau udah anaknya sakit, Pak Budi ini langsung ngubungin saya. Betul nggak Pak Budi? Betul. Setuju. Ini berapa? 10 atau berapa tahun yang lalu kan? Iya. Masih kecil-kecil. Ini kita belum cerita COVID, Pak. Kita baru cerita batuk pilek dulu, Pak. Iya, betul. Iya kan? Yang 2 menit kan, orang tuanya juga. Yang seperti ini kan. Enggak, Pak Roy, ini yang saya bilang ini betul, Pak. Ya, ini memang mukanya kan, Pak. Saya sangat setuju, Pak. Kalau untuk kesehatan anak, jangan kita pilih yang murah-murah, yang KW-KW, karena ini kesehatan mahal, betul. Nah, sekarang Prof ini kan banyak sekarang sekolah boarding school ya, pondok pesantren gitu ya. Itu gimana ya? Apa cara penanganannya? Karena mereka memang harus kumpul. Ya, apa lebih mudah ya? Kalau boarding school kita udah buat sebelumnya, Pak. Jadi quote unquote sebetulnya agak lebih bisa dikontrol asal memang dikontrol. Beberapa pasien saya ada, tapi beberapa anak teman saya juga kecolongan. Jadi dia sebelum masuk harus di PCR semua dulu. Setelah itu ya dibuatlah bubble boarding school ini. Jadi tidak ada mereka boleh keluar. Masalahnya bisa kejadian kayak secapa kemarin. Orang luar masuk ke situ, Pak. Iya. Jadi orang luar. Jadi nanti yang cleaning service-nya pulang hari, juru masaknya pulang hari. Kalau boarding school-nya betul-betul tertutup, tidak jadi masalah. Ya. Harus jadi bubble ini ya. Harus jadi bubble jadinya. Ya, Prof, ini kami mulai mengambil pertanyaan-pertanyaan dari peserta nih, Prof. Jadi pertanyaan itu sudah terdaftar lebih dari 78, Prof. Jadi kami juga bingung nih, 78 mana? Nah, akhirnya kami akan bagi ya, Prof ya, karena ada beberapa pertanyaan yang sama. Ternyata saya ingin mulai dulu, Prof, dengan satu pertanyaan yang menyangkut IDAI nih, menyangkut IDAI sendiri. Mungkin ini perlu penjelasan dari Profesor sebagai ketua ya. Jadi pertanyaannya adalah IDAI selama ini terus melarang pembukaan sekolah, padahal anak-anak melarang, Pak. Tidak melarang. Ya. Nanti Bapak jelaskan, Pak. Ini saya betul-betul cuman baca, Pak. Baca pertanyaannya. Ya. Larang sekolah pada anak-anak di rumah tanpa pengawasan orang tua yang sedang bekerja, bermain ke sana kemari, nongkrong di pantai, resto, dan mall dengan penerapan protokol seadanya. Mereka juga sudah kehilangan waktu belajar. Bagaimana, nah ini ditanyakan Pak, bagaimana solusi IDAI agar anak-anak bisa kembali mengenyam pendidikan di sekolah dan juga terlindungi aman dari penyebaran. Silakan Pak, jadi ini sikap IDAI Pak ya, silakan Pak. Jadi dari pertama itu kita tidak pernah melarang Pak. Kita memberikan anjuran dari awal inilah yang terbaik. Ya. Sekarang begini Pak, sama kok. Jadi kita tambah sulit apa yang akan kita lakukan, peraturannya itu kan tambah ketat, Pak. Betul nggak, Pak? Ya. Jadi kalau misalnya, saya kebetulan dulu atlet di sekolah, saya main bola, saya main segala macam, ya kalau main bola kaki, main catur apa segala, itu beda. Tapi kalau ketika kita misalnya main tinju, atau misalnya terjun payung, safety-nya itu ketat apa tidak, Pak? Lebih ketat, Pak.
Nah, ini kita berhubungan dengan hidup mati, Pak. Ya. Jadi harus kita lihat dulu, haknya itu yang mana dulu. Ketika sistem atau pemerintah tidak bisa menjamin hak hidup dan hidup sehat, hak pendidikan ini nomor 3, Pak. Ini yang pertama dulu. Jadi jangan ini dulu. Nah, yang berikutnya, saya sepakat betul. Bahkan saya ngomong di internasional, bahkan di WHO. Ini terkait dengan human capital. Kita mau anak-anak kita ini nanti bisa sampai 60, 70, atau 80 tahun lagi, bahkan tahun emas nanti, 2045. Ya. Ya. Tetapi untuk mencapai ke situ, kita butuh kerjasama semua. IDAI hanya bisa melihat dari segi kesehatannya. Tolonglah yang lain-lain itu ikut bantu IDAI. Ya. Testing dicukupkan, gurunya diimunisasi, pemetaannya lain-lain. Sistemnya kalau bisa, memang kalau yang di Jakarta bisa pakai CCTV dan lain-lain semua. Sistem transportnya diatur. Ya. Ya kan? Positivity rate-nya sekarang data anak saja, dashboard yang transparan kita bisa tidak dapat, Pak, di situ. Nah, kembali ke masalah human capital, itu saya sependapat bahwa ternyata kalau kita ingin mendidik anak yang kita takut lost generation, yang paling kita takutkan ini adalah apa? Pada saat anak-anak preschool dan kelas 1, kelas 2 ini, Pak. Ya. Jadi mereka ini yang kalau keterlambatan expose terhadap pendidikan, ini yang akan kita takutkan. Saya ini berdebat, Pak, dengan salah satu teman saya, ada profesor dari ini, pada saat kita sidang di IPA, dia katakan tidak bisa. Dia bilang, cucu saya di Boston begini ini. Saya bilang, kamu cerita Boston, kamu cerita Toronto. Saya cerita Jakarta, Depok, Bogor, dan lain-lain. Saya bilang, berbeda situasinya, saya bilang. Nah, jadi saya sepakat, kalau untuk yang seperti ini, kalau ada memang sekolah mau membuka untuk preschool, dia jamin sistem bubble-nya, kita IDAI siap membantu. Tadi kalau ada anak yang memang di luar sana ini, itu kan tanggung jawabnya memang tanggung jawab bukan IDAI, Pak. Itu anak. Jadi saya mengatakan, selalu saya katakan, Pak, bahwa pandemi ini sudah berlangsung 1,5 tahun, Pak. Ya. Kita sebagai makhluk Allah, katanya yang paling pintar dan yang paling derajatnya tinggi, tidak pernah mau berubah dan move on. Asik kita mempercayai media sosial dan posting-posting yang ini. Jadi saatnya lah pada saat ini, kalau saya bilang, kalau ada yang menanyakan sama saya, melihat cakupan imunisasi kita sekarang dan keadaan sekarang ini, saya sangat ragu 2-3 tahun kita selesai pandemi ini. Untuk Indonesia. Jadi bagaimana harusnya? Berubahlah orang tua menjadi orang tua masa pandemi. Ya. Tidak suka, jelas tidak suka dong. Ya. Sekarang coba bayangkan, hanya untuk mendidik anak di rumah, dengan kita kesal dan lain-lain, ini kita niatkan untuk anak kita sendiri, untuk human capital, ketimbang kita lihat dia diisolasi, kita lihat dia masuk ICU. Ya. Coba, anak saya aja udah dokter masuk ICU, masuk isolasi, nangis saya, Pak. Berhari-hari. Coba bayangkan melihat anak kita 30 menit aja di ICU. Ketimbang kita harus memang menurunkan ego kita di rumah, berkomunikasi dengan lingkungan, yang akhirnya kita berikan memang yang seperti itu. Nah, harusnya yang seperti ini semua stakeholder dong membantu kami, Pak, membantu kita, Pak. Ya kan? Betul, Pak. Jadi bantu dong semuanya ini. Jadi lingkungan, RT, RW semua. Tapi di RW saya aja saya susah, Pak, mengajak semuanya seperti ini. Karena kita nganggap ya udah ini urusan kita, udah selesai. Jadi diharapkan semuanya itu memang diurus oleh pemerintah. Akan sangat sulit jadinya kalau seperti ini, Pak. Saya kemarin kan memberikan webinar juga di LA.
Itu kejadiannya sangat berbeda. Anak-anak di LA dan ada satu dokter tinggal di Wisconsin, kota sangat kecil. Itu yang satu-satunya ada sekolah. Jadi tingkat depresi itu ternyata kalau mereka tidak sekolah itu lebih tinggi di kota kecil. Karena mereka itu nggak ngapa-ngapain. Nah, tetapi ngontrolnya di kota kecil ini agak lebih gampang ketimbang kota kayak LA. Nah, tapi sekarang LA itu sudah buka. Tapi cakupan imunisasi mereka itu 60%, Pak. Cakupan imunisasi kita itu cakupan imunisasi mereka itu 60% dan anak sudah mulai diimunisasi. Kita anak kan juga belum diimunisasi, Pak. Ya. Ya. Jadi saya nggak bisa menjawab itu apa role IDAI. Kita jelas kok role IDAI dari awal pandemi kita katakan. Lihat saja statement-statement kita. Kita tidak pernah berubah dan tidak pernah abu-abu. Ya. Tetapi harus dilihat visi misi kami itu apa, Pak. Kami itu kan bukan semuanya. Yang penting kami lihat adalah kesehatan anak. Walaupun kita ada anjurannya juga, Pak. Kita ada menganjurkan kok misalnya bagaimana orang tuanya harus melakukan pada saat masa pandemi. Ada kok kita lakukan, Pak. Semuanya itu ada. Peran orang tua bagaimana, terus misalnya peran keluarga untuk sekolah dan remaja, validasi perasaan anak. Dan satu lagi, Pak, libatkan anak dalam diskusi. Saatnya lah kita mengatakan anak kita ini agent of change. Jangan dimarah-marahin, tidak jelas apa segala. Dan satu hal, tidak mungkin kita bisa mendidik anak kita ketika kita sendiri tidak tidak taat protokol. Kita harus libatkan anak kita segera mungkin. Saya lihat kok cucu saya udah 3, Pak. Ya, yang umur lebih 5 tahun dan yang umur 4 tahun itu pakai masker dia. Nah, ada yang kecil belum 2 tahun. Itu lihat kakaknya pakai masker, dia pakai masker. Kalau yang besar itu belum 6 tahun, dia sudah takut COVID, Pak. Tidak mau dia buka masker kalau misalnya dia keluar rumah. Dan pasien-pasien saya juga saya tanya, kenapa kamu pakai masker? Takut sakit, takut mati. Gitu. Kenapa orang tua ada yang bisa mendidik anak kayak begitu, Pak? Kenapa ada orang tua tidak bisa melarangnya anaknya begitu? Orang tua di kota yang sama. Nah, jadi kan apa IDAI yang harus berubah orang tua yang satu lagi itu? Ya kan, Pak? Iya. Ya, saya. Jadi kan masalahnya ini kompleks, Pak. Saya bilang. Betul. Masalahnya ini kompleks jadinya, kalau saya bilang. Jadi ada kebosanan dan lain-lain semua. Betul. Dan yang jelas memang, kalau saya bilang, kalau toh mau dibuat sekolah, oke. Siapkan sekolah kalau boleh di taman, di tempat terbuka. Tetapi tolong bantu sekolah ini dengan protokolnya. Ya, Pak. Dan tadi Bapak yang menanya itu, kalau bisa atau Ibu itu, ikut dia di sekolah menjadi tim orang tua yang mengontrol ini semua. Hubungan IDAI kita bantu dia, Pak. Dia menjadi champion agent of change di sekolah anak-anak. Ya, ini saya himbau, saya undang. Saya mendengar ini komitmen IDAI sangat besar, Pak. Profesor Aman sangat bersemangat karena untuk menjaga benar-benar kesehatan. Pak, umpamanya nih Pak ya, ini umpama saja. Pak, human capital kan. Pak? Yes, betul Pak. Umpamanya begini Pak, umpamanya memang sudah diikutin semua, akhirnya sekolah ini bisa dibuka, sudah peraturan, semua standar sudah ikut dengan sesuai dengan anjuran IDAI segala macam. Ini ada pertanyaan begini Pak, ada pertanyaan. Untuk anak TK nih Pak, yang ini kan anak TK nih Pak ya, usia yang tadi Bapak, usia cucu Bapak nih, 45 tahun. Amankah sekolah tatap muka? Nah, jika sekolah tatap muka, bagaimana menjaga anak-anak TK di sekolah? Jika benar, ini hal agak teknis Pak, tapi ini concern dengan anak-anak TK. Yang memang mungkin dampak psikologinya lebih tinggi ya Pak, karena mereka perlu sosial atau bermain gitu ya Pak. Silakan Pak. Nah, ini gini Pak, saya kasih datanya dulu Pak ya, data IDAI yang banyak meninggal ya. Jadi IDAI itu data yang meninggal dan data yang sakit COVID itu belum ada second wave-nya Pak, masih meningkat gini terus Pak. Ya, data anak yang kena COVID dan data meninggal.
Nah, dari seluruhnya ini, yang paling banyak meninggal itu adalah balita, Pak. Pertama, termasuk yang di bawah 2 tahun. Setelah itu yang paling banyak meninggal adalah antara 10 sampai 18 tahun. Oke. Ini yang kejadian. Tapi jelas juga beberapa dengan komorbid. Ini data dulu. Nah, tetapi kita melihat, Pak, tadi saya katakan, Pak, kalau kita melihat tambah besar yang akan kita capai, tujuan kita itu, antara benefit dengan risiko ini akan jadi tinggi, Pak, ya. High benefit, high risk. Ya. Ya. Jadi benefitnya ini yang paling tinggi adalah pada saat anak preschool dan anak kelas 1 ini. Oke? Ya. Tetapi risikonya ini juga salah satu yang tinggi. Nah, kita bisa membantu karena ada beberapa saya lihat keluarga atau orang tua, dan saya tahu ini sudah berjalan, Pak. Ya. Ada bahkan mungkin cucu menteri atau anak menteri, saya tidak tahu. 4-5 orang, ruangan terbuka, full pakai masker, mungkin tatap muka hanya 1 jam, ya. Gurunya hanya 1, dan sistem bubble. Dan ini ada teman saya di Bandung, dokter anak, dia buka ini di halaman samping rumahnya dari dulu itu ada TK. Tapi dia tahu semua, Pak, yang sekolah di situ siapa. Misalnya cucu Pak Budi, cucu Pak Roy, cucu si ini, 5 orang. Dan dia tahu seluruhnya sebelum mulai sekolah, diadakan edukasi dulu, adakan gurunya, dan gurunya melihat. Dan ternyata, Pak, kalau saya lihat, bahkan sama cucu saya, mereka itu 2 jam pakai masker itu masih sanggup, Pak. Dan tidak makan atau minum. Dan kita ada datanya, data penelitiannya balita yang pakai masker, setelah dicek, itu bahkan pakai maskernya itu 7 jam atau 8 jam, fungsi faal parunya tidak berubah. Walaupun IDAI hanya merekomendasi, ini kalau nggak salah di bawah 2 tahun, walaupun IDAI hanya merekomendasi di atas 2 tahun pakai masker. Jadi kalau misalnya kita concern terhadap human capital, tapi ini cost-nya kan jadi mahal, Pak. Hanya bagi orang tertentu yang bisa melakukan. Dan ini yang dilakukan pada saat awal-awal di Australia kan, Pak. Jadi mereka kohortkan ini. Istilahnya dikohortkan. Tetapi ada informed consent. Informed consent-nya itu apa, Pak? Di rumah mereka itu tidak ada yang komorbid. Dan kita tahu transportnya dari mana, jam menjemputnya siapa yang menjemput, dan lain-lain seperti itu. Jadi kalau dikatakan IDAI mengatakan tidak boleh, saya melihat bahwa ada opportunity untuk di situ ketika kita siap untuk melakukannya. Jadi kalau saya rasa, kalau ada misalnya ada sekolah swasta yang ada TK atau apa, boleh saja menghimbau orang tuanya melihat seperti ini, buat sistem bubble. Kan dia tidak mau sitoh masuk tiap hari. Tapi satu lagi, Pak, saya itu tidak begitu sepakat anak-anak itu diajar dengan segala macam beban pelajaran, terutama kalau anak preschool. Itu saya kadang-kadang heran. Saya ingat, saya sampai SD itu, kebetulan ibu saya memang guru dulu ya, sampai sekarang. Ya kalau guru zaman Belanda itu kan dia memang dibiarin aja. Saya main-main, saya lebih sering berantem aja di sekolah, Pak. Saya berapa kali orang tua datang ke sekolah karena saya berantem. Jadi kayaknya saya itu lebih main-main aja dari kayaknya. Jadi kalau dikasih beban-beban berat kayak begitu kan, tetapi saatnya lah, Pak, saatnya sekarang subjek health dan COVID ini harus ada di tiap sekolah, Pak. Start from the earliest possible. Jadi harus ada. Bagaimana emergency? Persis sama kayak orang Jepang lah, Pak, kita, Pak. Orang Jepang itu kenapa anak-anak bisa tahu bahwa ada gempa, ada tsunami? Jadi masukkan langsung ke bab itu. Jadi anak-anak itu kalau tahu dia sekolah, dia pulang, dia takut. Tapi jangan ditakut-takuti atau dimarah-marahi. Libatkan mereka sebagai agent of change.
Iya, Pak. Nah, ini ada pertanyaan ya, Prof ya, mengenai sekolah-sekolah yang di daerah 3T ya, Indonesia Timur lah. Ini bagaimana? Kan ya tadi Prof menyebutkan SOE dari NTT kalau saya tidak salah ya. NTT, ya. Nah, itu gimana ya kalau saudara kita di jadi begini. Kita ternyata memang quote daerah 3T ini, kalau itu memang 3T terisolir, saya mendukung. Tetapi kalau daerah 3T, dia ada transport keluar, ini ada potensi juga, ini yang sering, Pak. Dan satu lagi di daerah 3T ini, testing dan lain-lain itu menjadi sulit. Ya. Nah, jadi kalau misalnya pemerintah ingin memang membantu daerah 3T, sebelum dibuka itu, siapkan semua infrastruktur dan sarana penunjang terhadap COVID-nya juga. Daerah 3T kita bisa buat sekolah outdoor, Pak. Oke. Bisa. Ya, daerah 3T. Tapi jangan dibiarkan kayak begitu, Pak. Jadi dibiarkan aja berimprovisasi. Kita kan sering begitu, Pak. Yeah. Jadi peraturan ada, tapi implementasi ataupun interpretasi dari seluruhnya itu dibiarkan orang menginterpretasi masing-masing. Ya. Jangankan daerah 3T, pasien-pasien saya aja masih menanyakan semua detail teknisnya karena tidak tahu apa yang memang harus dilakukan. Ya, berarti rekomendasinya adalah outdoor ya, karena kan ada juga beberapa sekolah kan punya pembelajaran praktek ya. Oke ya. Apakah ya, outdoor, ya. Kalau laboratorium gimana tuh? Kalau anak-anak kan suka ada pembelajaran praktikum ya. Praktikum itu kalau saya bilang, kecuali memang praktikum itu memang praktikum yang sangat-sangat high-tech, yang memang harus di lab, itu tentulah kalau saya bilang, sama kejadiannya kayak di fakultas kedokteran kan, Pak. Iya. Kita harus cek betul-betul. Akhirnya sekarang mahasiswa kedokteran setelah testing atau apa, pernah kita biarkan, memang saya juga pernah bimbing mahasiswa di Poli, kalau ada memang hal tertentu, memang kita inikan lagi. Tapi kalau orang yang turun ke lab ini kan orang yang taat protokol. Tapi kalau laboratorium lain, kenapa tidak dibawa dia melihat anak-anak itu, ini ikan, ini burung, jadi ini tanaman dan lain-lain, keluar banyak sekali yang harus dia belajarin, Pak. Nah, selesai itu Pak 1 tahun. Saya sekarang kalau cucu saya sekarang jadi saya piara ikan cupang, piara ayam, piara burung, semua di rumah. Sekarang ini cucu saya jadi tahu apa segala semua, ya kan? Iya. Tanaman juga segala macam tanaman bisa. Ada tanaman obat, tanaman ini, ya kan? Ada juga yang field trip ya, Prof ya, ke Kebun Raya Bogor. Nah, kalau field trip ini bagaimana ya? Kan ada anak-anak itu kan kalau field trip ini kan tentu kalau saya bilang, kalau field trip ini kalau untuk saat ini tentu itu kan dia dalam bus bersama-sama. Betul. Ya. Nah, ini yang menjadi tricky. Kalau misalnya ini sudah menjadi satu keluarga, let's say mereka udah 3 bulan, 6 bulan ini mereka memang tidak pernah ada dan mereka kita jamin memang tidak pernah terekspos dengan lain-lain, ya sama saja kalau misalnya kita anggap dengan anak saya. Jadi kalau misalnya field trip itu jangan banyak-banyak dong. Misalnya tidak sampai 10 orang, saya dengan anak cucu saya kan kita tahu, Pak. Walaupun bisa saja memang anak atau cucu kita itu tertular. Tapi kan kalau dia sama-sama terpantau, ini kan bisa dilakukan. Tetapi itu yang paling penting, Pak. Keterbukaan dan sistem monitor di sekolah ini yang paling penting. Nah, siapa yang melakukan itu? Harus ada orang tertentu. Jangan gurunya juga yang melakukannya. Nah, itu kan guru kan, ya kita tahu lah Pak, tidak semua guru ini ada guru di sini. Yang mungkin ada keterbatasan ya, Prof ya. Misalnya bagaimana mereka bisa menyiapkan diri gitu dengan segala keterbatasan, baik itu biaya dan lain-lain. Nah, ini kita bicara di Jakarta ya, masih banyak keterbatasan. Ya, itu makanya Pak, itu makanya saya bilang, cost-nya ini kalau di Indonesia at the end cost-nya ini lebih besar kalau mereka itu menjadi sakit ketimbang kita memberikan biaya itu, Pak. Ya. Jadi sudah ada kajian health economy-nya. Kalau kita memberikan
biaya penuh. Ini saya bicara sama orang ekonomi nih. Nanti saya ujian nggak lulus nih sama Pak Budi nih. Kalau kita tunjang dengan semua biaya, lingkungan dan lain-lain, masker dan lain-lain, gurunya, transport dan lain-lain itu, at the end ini human capitalnya Pak 50-60 tahun lagi itu tetap lebih untung kita dengan memberikan dia sekolah dengan kita berikan dengan biaya yang sekarang. Jadi saatnya lah pemerintah mengeluarkan biaya pada saat ini. Berarti investasi ya? Itu ada itu investasi Pak, investasi. Itu ada hitungnya Pak, health ekonominya untuk human capital ini. Jadi at the end itu, at the end kalau kita menunda ini memang terlalu lama, memang kita akan menjadi bangsa yang merugi. Tetapi saya tidak melihat Pak ada effort kita akan memberikan banyak sekali budget untuk ini. Jadi kita hanya budget untuk merawat pasien COVID dulu, untuk ini dan lain-lain semua. Ya. Nah ini ada pertanyaan. Jadi ini kan harus kan? Ya ada pertanyaan Prof. Mis gini, ini kalau misalnya harus belajar di kelas ya, berapa sih rekomendasi per siswa jumlah ya, per kelas dan berapa lama? Kalau harus di dalam kelas ya? Jumlah dan... Kalau satu dalam kelas itu tentu kita lihat besar ukuran kelasnya ya kalau saya bilang. Kalau saya sih lebih cenderung di bawah 10 orang rata-rata ya. Okay. 25% atau 30% dari kapasitas kelas itu. Tapi harus ada HEPA filter Pak kalau dalam kelas itu. Oh, HEPA filter ya? Benar juga. HEPA filter kalau dia dalam kelas, kecuali dia di luar. Mesti dibeliin tuh ntar. Saya juga bisa beli kalau gitu di sekolah. Oke. Lalu berapa lama durasinya? Durasinya itu kita coba per sesi ya? seminimal mungkin aja per sesi jadinya. Kalau saya bilang itu awal-awal maksimal 2 jam dulu kalau saya bilang. Karena masalahnya Pak, kalau saya bilang malah coba 1 jam dulu. Jadi kita coba. Karena saya tidak merekomen mereka makan atau minum di sekolah. Atau kalau ada jam minum, kalau makan tidak boleh. Kalau ada jam minum, jadi anak itu sebelum sekolah harus sarapan. Ya. Jadi semuanya ini kan ada detail Pak yang harus dilakukan. Nah setelah itu dicoba. Nah kalau ada jam minum, jaraknya jauh-jauh, boleh buka masker, dan dia minum. Dan seluruh minuman itu bawa dari rumah. Ya. Minumnya di luar atau di dalam kelas? Di dalam ruangan? Jadi jangan di luar lah kalau saya rekomend. Kalau saya bilang. Nanti pas minum, kan kita tidak tahu ini. Kalau pas minum ada yang batuk-batuk, muntah, anak-anak ini bagaimana Pak? Iya. Pak Profesor, ini ada meneruskan pertanyaannya ini begini Pak Prof. Tadi Profesor bilang tingkat kematian ya anak-anak itu masih tinggi, terjangkit COVID, kematian masih tinggi. Nah, ini kan ada hubungannya juga dengan vaksin. Dan vaksin ini kan belum ada nih untuk anak-anak, Prof. Belum ada khusus untuk anak-anak. Ya, nah, ini ongoing. Nah, padahal kan tadi salah satu persyaratannya itu adalah juga baik tenaga pendidik, orang tua, maupun anak-anak sebaiknya sudah divaksin. Nah, ini ada pertanyaan nih, Prof. Apakah perlu vaksin influenza nggak diberikan kepada anak untuk persiapan sebelum sekolah luring? Jadi gini Pak, tadi saya udah katakan, seluruh imunisasi yang direkomendasi IDAI itu harus dikejar dulu semua. Itu jelas kok dari awal Pak. Catch up imunisasi itu harus segera untuk yang belum. Termasuk influenza, pneumonia dan lain-lain, DPT dan lain-lain. Kenapa? Kita tidak mau ada wabah ikutan setelah sekolah buka. Jangan sampai 3 bulan, 6 bulan sekolah, nanti buka apa? Ada wabah campak di situ. Wabah rubella. Ada diare nanti di situ. Jadi tidak bisa, Pak. Itu tidak bisa ditawar-tawar. IDAI sudah mengatakan. Bahkan kita mengatakan, tapi caranya akan susah. Harus dilakukan bulan imunisasi anak sekolah dulu semua. Di satu tempat. Pemerintah harus melakukan itu. Bias. Dan itu kan tadi saya bilang, Pak, itu nggak bisa ditawar-tawar, Pak, yang syarat dirinya. Iya. Jadi jangan dikatakan kita tidak menunjang, kita menunjang, Pak. Ya. Baik, Pak. Ya. Ya, jadi jelas lah itu sikap. Ini, Pak.
Ya. Ya, jadi ini Pak, kalau saya bilang, sistem kesehatan kita ini belum berjalan baik untuk anak. Tiba-tiba kita mau buka sekolah, semua kalang kabut jadinya. Sekarang baru kita tahu. Dan sebetulnya yang kita minta lagi yang berat, dashboardnya, transparansi datanya itu harus ada Pak. Jadi misalnya paling tidak daerah tertentu. Tapi saya mau, misalnya anak Pak Budi sekolah di Jakarta Selatan itu harusnya ada dashboardnya yang bisa kita lihat. Tapi tolong orang Jakarta Pusat harus dari Bogor, janganlah sekolah dia ke situ. Itu susah tuh. Nah ya, jadi semua susah. Kalau semua susah ya kita jangan disuruh kami menurunkan standarnya, nggak bisa Pak, memang. Iya, karena anak saya sekolah Jakarta Selatan, temannya ada tinggal di Tangsel, ada tinggal di Tangerang. Persis, saya tahu Pak. Saya tahu. Bukan nggak boleh, tapi ya itu menjadi faktor uncontrollable gitu. Iya, jadi makanya hal kayak begitu memang kita lihat jadinya. Kalau saya bilang itu salah satu yang memang menjadi sulit jadinya. Apalagi kalau dia misalnya agak besar, pulang dia mampir lagi ke mall. Iya. Ya itu persoalannya. Nah tadi Prof bicara soal vaksin 18 tahun tuh ongoing tuh kapan ya kira-kira ya? Oh, di bawah 18 tahun kalau di Amerika sudah. Oh sudah? Pfizer. Udah. Okay. Pfizer udah di Amerika. Dan kemarin tuh saya ngobrol dengan Prof. Zhu. Prof. Zhu ini yang pakar vaksinnya Cina. Sekarang itu ongoing sudah Sinovac sama Sinopharm juga. Dan sebetulnya AstraZeneca ini kan memang di beberapa negara, kalau nggak salah saya lupa, Nepal itu bahkan 14 atau 15 tahun mereka sudah dipakai. Nah, cuma kebetulan, kemarin saya juga bicara ke telemedicine dengan pasien saya dari Jeddah. Dia dapat AstraZeneca. Nggak ada masalah tuh, AstraZeneca di sini tuh habis kayak jadi masalah dibuat jadinya AstraZeneca di sini. Tapi yang jelas begini dah Pak, kita tidak akan mencapai herd immunity sebelum anak-anak itu diimunisasi. Betul. Nah, makanya Amerika ini ketika dewasanya dia dapat 60%, herd immunity-nya mau dikejarnya langsung anak. India tadinya salah satu negara yang paling tinggi jumlah yang diimunisasi karena mereka produksi vaksin. Tetapi secara persentase untuk herd immunity, dia belum tercapai dan anak belum itu. Dia arogan segala macam membuat ini. Akhirnya terjadi tsunami. Jadi kalau kita berbicara untuk herd immunity itu 70-80%. Tetapi itu tidak bisa hanya kalau dari dewasa. Dewasa saja, anak saja harus dilibatkan dirinya. Jadi Amerika sudah menjalankan seperti itu. Jadi kalau saya bilang, ya memang sabarlah kita, memang tidak ada ini ya, kita memang pada saat ini harus sabar, kita berupaya, masing-masing melakukan perannya, tetapi harus peran yang menunjang. Bukan malah peran yang memang mempower, yang vaksin, yang hoax lah, yang ini, vaksin itu ada chipsnya dan lain-lain. Come on. Betul-betul lah kalau saya bilang, sangat-sangat tidak ini kalau saya bilang. Jadi semuanya itu bisa jadi berita yang tidak logik lagi kalau saya bilang pada saat pandemi ini. Hanya karena apa? Kita tidak sabar dan tidak mau menerima bahwa memang ini ada wabah ini. Dan kita harus move on dan berusaha melawan COVID ini. Melawan paling gampang dengan mana? Ya dengan 3M. Dan mengikuti protokol dan semuanya yang anjuran dari pemerintah. Tanpa ada ditawar-tawar. Ya ini Prof yang mengikut di sini banyak juga tenaga pendidik, banyak juga yang punya sekolah, ya owner dari sekolah, banyak juga ini. Nah, Prof ini karena waktu, Prof, ini apa yang bisa Profesor advice nih, Prof, dalam mau pembukaan sekolah tatap muka? Apa yang bisa Profesor advice untuk para pendidik, para business owner yang punya sekolah, guru-guru apa, Prof? Atau juga orang tua ya, Prof ya? Atau juga orang tua. Apa yang bisa Profesor advice? Oke. Yang pertama, ya, anak ini adalah human capital. Ya. Hak anak itu harus kita lindungi. Yang kedua, mulai saat ini, yang pertama kita siapkan
anak kita dulu. Libatkan mereka untuk segala hal. Ya. Dan sehatkan mereka dan lingkungannya. Ini sebelum ke sekolah dan lain-lain. Yang berikutnya, barulah memang untuk sekolah. Sekolah memang harus menyiapkan lingkungannya itu untuk blended dan juga kalau yang masuk itu bubble. Ya. Seluruh persyaratan dari IDAI itu harus dinilai daftar tileknya. Dan saya tahu, tadi pertanyaan Pak Budi, hampir tidak mungkin kita ada daerah isolir hanya Jakarta Selatan. Jadi yang 5% itu akan sulit dicapai, tetapi kalau ada sekolah bisa menjamin, ini seperti ada kawan saya melakukannya, di Bandung dia dokter anak, ya, orang tuanya harus kita satu persatu ini Pak, kita minta inform concern-nya. Karena kita berbicara masalah nyawa ini. Jadi seluruh daftar tilik itu di rumahnya ada ini, di rumahnya. Lihat aja lah bagaimana yang ditanyakan IDAI itu. Apakah anaknya ada sakit, apakah anaknya bisa tidak minum dalam 1 jam, dan lain-lain semuanya itu. Nah, setelah itu, barulah kalau membuka sekolah, dikohortkan. Dengan syarat imunisasi juga harus ini. Saya pikir sekolah harus berusaha dari sekarang. Jangan juga pasrah dong. Jangan juga pasrah. Kalau saya bilang, dikohortkan kalau saya bilang. Nah, setelah itu dilihat betul-betul. Jadi harus ada yang dari sekolah. Mungkin ada volunteer orang tua yang bangun setelah pulang. Dan harus ada sistemnya bagaimana. Kalau ada yang sakit, lapornya kemana? Harus ada UKS. Minimal dokter umum. Kalau ada salah satu memang dokter anak. Tapi saya tidak tahu siapa. Harus dihubungi memang IDAI setempat. Nah, setelah itu, ya kita lihat dong, Pak. Kan namanya kita berusaha. Nah, tapi yang satu lagi kalau saya bilang, kita harus siap secepat mungkin juga kalau ada apa-apa, bagaimana mitigasi dan PCR-nya dan lain-lain. Jadi harus ada kontak di mana rumah sakit yang rawat, bagaimana isolasinya. Kalau dia isolasi mandiri, kemana dia harus dilakukan. Dan anak-anak ini satu lagi, Pak. Satu lagi. Tidak bisa anak-anak ini berani, bahkan ada pasien umur 16-17, diisolasi sendiri. Jadi kalau anaknya positif, salah satu orang tuanya harus siap untuk diisolasi bersama. Itu SOP-nya gitu ya, Prof? Ya? Atau anjuran? Oh iyalah. Kalau anaknya nangis-nangis tiap malam, Pak. Iya. Ternyata anak 15-16 tahun nangis tiap malam, Pak, diisolasi. Oh. Jadi sama siapa dong kita suruh isolasi? Orang tuanya dong. Iya. Akhirnya pernah kayak begitu, ada juga anak dokter. Akhirnya satu keluarga kita buatkan dirawat memang. Ya kita carikanlah rumah sakit yang bisa menerima seperti itu. Tapi itu kan tidak gampang, Pak. Baik. Saya pikir banyak lagi, Pak. Kalau saya bilang, iya betul, setuju saya. Nggak akan selesai karena memang kita janjinya kan 1 jam nih ya. 1 jam. Iya. Ya, ini waktunya sudah lewat 1 jam. Tadi waktu Pak Budi bilang saya 1 jam, saya bilang kok lama sekali ya. Tapi ternyata 1 jam sudah selesai ya. 1 jam. Karena memang diskusi seru banget juga kerasa. Tapi ya, udah 1 jam. Ya, terima kasih banget ya. Terima kasih sekali Prof. Ahmad sudah menyempatkan hari pagi ini. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah hadir. Tadi kami cek di YouTube juga ada hampir 100 yang nonton. Jadi mungkin kurang lebih hampir 200 lah. Ya Alhamdulillah karena tujuan kami bukan apa-apa, tidak ada unsur komersialnya. Ini kami hanya membagi pengetahuan aja. Satu pengetahuan yang daripada kita ngobrol bertiga gitu Prof, mendingan kan yang lain juga mendengarkan, dan pertama dari mereka juga kami coba sampaikan gitu ya. Di YouTube juga alhamdulillah banyak yang menonton. Nah ini mudah-mudahan ini bisa menjadi awal ya. Kalaupun ini udah 1,5 tahun masih bilang menjadi awal gitu ya, karena ya kita masih perlu banyak belajar ya, even setelah 1,5 tahun gitu ya. Saya kira sangat bermanfaat. Tentu saja bulan depan kami akan ada topik yang lain. Nanti akan kami sampaikan yang tentu tidak kalah menariknya. Sebelum kami tutup, seperti biasa, ini pesan standar, apalagi hari ini ada seorang dokter yang hadir sebagai narasumber, adalah terus jaga kesehatan kita masing-masing dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Ini mudah diucapkan, tapi sulit sekali diterapkan
bahkan setelah 1,5 tahun kita di masa pandemi. Seperti itu ya. Selamat. Saya mohon maaf Pak ya. Saya mohon maaf Pak kalau ada yang ini. Kan katanya ngobrol-ngobrol nih. Jadi saya nganggap kita ngobrol bertiga ya. Saya ngomong apa adanya. Justru itu yang diharapkan. Jadi mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan apa yang saya ini ya ini yang saya anggap memang apa yang saya alami juga selama 1,5 tahun ini sudah. Ya. Ini yang diharapkan. Jadi daripada kita basa-basi nggak jelas, kita lebih baik kan kita sampaikan apa adanya. Ya, ini masing-masing tuh punya opini. Kami juga sadar bahwa ada beberapa orang tua, keluarga yang memang kemampuannya terbatas ya, tidak punya kuota gitu ya. Kebetulan saya juga mengelola universitas, itu sangat sadar gitu ya. Ada yang orang tuanya kena PHK, ada yang bisnisnya turun. Wah, memang berat buat kita semua ya. Jadi saya kira ya kita nggak punya semua solusi buat semua masalah, tetapi tadi saya setuju dengan apa yang Prof. sampaikan bahwa kesehatan nomor 1 pada akhirnya, gitu ya. Bagaimanapun juga itu harus diutamakan karena itu menyangkut hidup dan mati pada akhirnya, gitu ya. Akhir kata, selamat menikmati akhir pekan, salam sehat selalu dan sampai jumpa di sesi kami berikutnya di bulan depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Izin pamit ya. Yang sudah. Profesor Rahman, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih. Luar biasa, Prof. Izin live ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai kita ketemu lagi. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu guru khususnya dan para pemilik sekolah. Amin.